Anda kembali di Sindo Sore. Pemirsa, revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara BUMN resmi disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan DPR dalam rapat paripurna yang digelar hari ini. Pengesahan RUU BUMN dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menanyakan persetujuan soal pengesahan revisi UU BUMN ke peserta rapat paripurna. Para anggota Dewan yang hadir memberikan persetujuan. Sebelumnya, revisi UU BUMN telah disepakati Komisi 6 DPR RI dan perwakilan pemerintah untuk disahkan lewat rapat paripurna usai disetujui oleh 8 fraksi di DPR. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan pandangannya soal revisi UU BUMN. Terdapat 12 poin penting yang dicantumkan dalam Undang-Undang BUMN terbaru. Salah satunya yakni berubahnya Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN. Berikut poin-poin penting perubahannya. Hujan deras disertai angin kencang melanda sebagian wilayah Tulungagung, Jawa Timur, Rabu sore. Peristiwa tersebut mengakibatkan puluhan rumah warga rusak serta pohon tumbang di beberapa titik. Berdasarkan data sementara yang masuk, diperkirakan lebih dari 50 rumah warga mengalami kerusakan. Kerusakan rumah paling banyak terjadi di wilayah desa Doro Ampel hingga salah satu tembok rumah warga ambruk diterjang angin kencang. Beruntung kejadian ini tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Kebakaran di perumahan. Api membakar gudang Sonhorek di Jalan Sriwijaya, Jember, Jawa Timur. Api membumbung tinggi membuat warga panik. Mereka khawatir api merambat ke pemukiman warga. Petugas pemadam datang ke lokasi dengan 2 unit armada. Tadi yang terbakar itu gudang di sound system Sriwijaya. Dan sound system banyak Pak yang terbakar barangkali sound systemnya. Yang terbakar banyak. Kemungkinan kerugian mencapai ratusan juta. Setelah 2 jam, api akhirnya padam oleh 2 unit Mako Kota dan 4 tangki air. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun karena banyaknya sound yang terbakar, kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, kebakaran melanda hunian pekerja konstruksi 1 Ibu Kota Nusantara. Peristiwa itu terjadi pada Rabu sore sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Api membakar bangunan hunian pekerja konstruksi 1 di sebagian lantai 2, 3, dan 4 Ibu Kota Nusantara.
Guna memadamkan api, 7 truk pemadam kebakaran dan 8 mobil tangki air dikerahkan. Beberapa jam kemudian atau sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, seluruh kebakaran sudah diatasi petugas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tidak ada korban jiwa. Para pekerja sedang dalam proses dipindahkan ke hunian tower lainnya. Saat ini aparat sedang melakukan investigasi atas peristiwa tersebut. Guna mengetahui penyebab kebakaran, aparat tengah melakukan investigasi. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan peluang penambahan anggaran transfer ke daerah atau TKD tetap terbuka. Meski saat ini alokasi transfer mengalami pemotongan, Menkyu menyatakan siap merayu pemerintah pusat untuk memperbesar anggaran bagi daerah asalkan ada perbaikan dalam tata kelola dan penyerapan dana. Tahun depan kan dipotong, tahun ini sudah dipotong juga kan. Jadi mereka protes sama dengan Anda kayaknya udah sama deh cara berpikirnya dengan bupati atau gubernur. Kenapa dipotong? Kami nggak bisa bergerak kira-kira gitu. Tapi alasan memotong itu kan utamanya dulu karena banyak penyelewengan. Artinya nggak semua uang yang dipakai dengan betul. Jadi itu yang membuat pusat agak, bukan saya ya, pemimpin itu agak gerak yang itu ingin mengoptimalkan. Jadi sebetulnya kalau uang yang di daerah bertambah. Jadi kan di transfernya kan turun 200 ya. Tapi program-program untuk daerah naik dari 900 ke 1.300 triliun. Tambah lebih banyak. Jadi kita ingin melihat yang lebih kinerja uang yang lebih efektif. Tapi tentunya nggak bisa tiba-tiba kan. Makanya untuk tahun 2026 nanti itu kan tadinya APBN-nya berapa, kami tambah lagi dengan 43 triliun transfer ke daerah. Saya pikir untuk sementara sudah cukup itu. Nanti kita lihat ke depan seperti apa. Kalau dalam triwulan pertama atau 2 tahun depan ekonominya membaik dan uang saya lebih banyak daripada sebelumnya, mungkin sebagian saya akan transfer lagi ke daerah. Perbaiki cara mereka menyerap anggaran. Jangan rame-rame nanti ada penangkapan apa itu ya. Selama ini kita. Jadi kalau mereka bisa menunjukkan seperti itu penyerapan yang baik dan bersih, harusnya saya bisa meraih pemimpin saya di atas untuk menambah dengan cepat. Ini utamanya. Tapi Daru itu meninggal bukan karena bunuh. Ternyata banyak SPPG baru itu ingin mengejar jumlah pelayanan yang besar. Mereka mampu meyakinkan terima manfaat, kita stop sementara. Ini kalau trafficking itu selalu ada kaitannya dengan aparat investigasi dengan tuntas. Itu ya dilacak semuanya lah. Jangan lewatkan One on One Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today.